Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM Om Rio Fathur Rahman, para guru yang senantiasa membersamai kita yang terhormat Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Suendi, Bapak Ustadz Sukamto, orang tua kita Bapak Haji Sayuti, Bapak Haji Karnadi, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu rumahnya Allah, masjidnya Allah, sekaligus menjadi taman surganya Allah. Semoga yang kita lakukan benar-benar mendapatkan ridhonya Allah dan akan menjadi saksi bukti yang membela kita besok di persidangan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Kemarin kita sudah menyelesaikan Babus Subai, sudah selesai. Sekarang kita masuk Babus Sumani. Babus Sumani adalah bab setiap makolahnya akan berisi 8 nasihat untuk kita semua. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, samaniyatu asya'a la tashba'u min samaniyatin. Satu asya'a ada kelompok, 8 kelompok perkara, la tashba'u yang tidak pernah kenyang, min samaniyatin dari 8 kelompok yang lainnya. Jadi nggak pernah kenyang, nggak ada kenyangnya Pak. Mau terus, butuh terus. 8 kelompok itu apa? Yang pertama, al-ainu minan nazari. Al-ainu yaitu mata. Mata ini nggak pernah kenyang minan nadhari dari melihat sesuatu. Betul Pak. Mata ini nggak ada kenyangnya, nggak ada bosannya. Tiap hari bangun tidur ya pengen bisa ngelihat. Betul. Bagus apa jelek seperti itu? Bisa ngelihat, bawaannya pengen lihat terus. Sebenarnya bagus kalau bisa membatasi pandangan itu, tapi menjadi jelek kalau kita tidak kasih pandangan, sehingga mata kita menjadi liar, mata kita menjadi buas, sehingga disebut mata buaya. Nah, ada nggak mata buaya Pak? Ada. Buaya. Mata keranjang ada?
lebih ganas malah sama mata buaya, Pak. Ini mata nggak ada ceritanya orang, ya Allah saya bosen, saya pengen nggak bisa ngelihat aja, kan nggak ada orang begitu. Nggak ada ceritanya bosen dan nggak ada kenyang-kenyangnya, bawahnya pengen lihat. Kalau nggak pintar-pintar membatasi pandangan mata, justru menjadi sumber pintu dosa yang masuk ke dalam diri kita. Karena mata adalah jendela hati. Mata adalah jendela hati. Apa yang dilihat akan mempengaruhi hati seseorang. Apa yang dilihat akan berpengaruh pada hati kita. Maka kalau kita nggak pintar-pintar menjaga pandangan mata, rusak ini hati, Pak. Niatnya dari rumah mengaji, ya. Dari kampung pulau ke Ratu Jaya niatnya ngaji. Tapi di jalanan kan banyak bener itu, Pak. Setan-setan gentayangan itu banyak, Pak, di jalanan, Pak. Itu kalau nggak pinter-pinter jaga pandangan mata, ya rusak hati kita. Udah duduk di masjid tuh masih kebayang-bayang tuh bocah mana, kan itu, Pak. Makanya harus pinter-pinter menjaga pandangan mata, karena itu jendela hati. Yang berikutnya, kalau mata itu sudah ketagihan, Pak, mending ketagihan perkara baik. Contohnya apa? Lihat Quran. Pokoknya kalau sehari nggak ngelihat Quran tuh rasanya kangen begitu. Kira-kira mata Bapak Ibu udah begitu belum? Belum. Sehari nggak ngelihat Quran biasa saja. Seminggu ya biasa saja. Tapi giliran handphone ketagihan banget. Itu handphone dikit-dikit dibuka, dikit-dikit dibuka. Padahal mah nggak ada apa-apa. Bunyi WA yang nggak ada, bunyi telepon nggak ada. Kenapa sih dikit-dikit dibuka begitu? Lagi ngobrol sama gurunya, ngobrol sama kiainya, kok dikit-dikit buka handphone? Ada orang model begitu? Nggak sopan namanya. Itu namanya mata udah keranjingan, udah ketagihan tuh begitu. Padahal handphone nggak ada apa-apanya. Karuan memang ada bunyi telepon, silahkan dilihat, diangkat kalau memang penting. Nah ini nggak ada apa-apa, dikit-dikit buka, tutup lagi, buka. Ngapain sih? Udah ngaji yang tenang. Handphone simpen, ngaji yang tenang. Bagian handphone juga nggak ada kuotanya juga. Sok-sokan kadang-kadang. Ada kan yang begitu, Pak? Saya itu membuat peraturan di rumah tangga, tidak boleh buka handphone kalau lagi ngobrol keluarga, anak. Kalau orang tua ngajak ngobrol, jangan pegang handphone. Terus jangan pegang handphone kalau lagi di meja makan, lagi makan bareng. Kadang-kadang tuh saya lihatnya tuh gedek banget, Pak. Kita mau ngajak, ya makan di luar, ayo. Giliran makan di luar, semuanya megang. Terus ngapain begini nih? Tujuannya kan makan bareng, ngobrol bareng. Ini megang handphone bareng. Gak boleh. Itu tapi kalau mata udah telanjur keranjingan begitu, Pak, ya bawahnya pengen ngelihat aja. Alangkah indahnya kalau mata kita ini keranjingan melihat Al-Quran. Jadi kalau lihat Quran bawahnya pengen buka gitu. Kalau nggak baca seharian itu mata itu rindu. Saya yakin sih Jamaah Al-Farogo begitu semua ya. Apanya yang amin, Pak? Usahakan, Pak. Usahakan Bapak Ibu sehari semalam pastikan mata ini ngelihat Quran. Terserah semampunya. Semampunya, yang mampu 3 juz ya 3 juz, yang nggak mampu ya 2 juz sehari semalam, Pak. Ini nyampe seminggu mata nggak ngelihat Quran, rugi, Pak. Iya, Pak. Seminggu ini mata nggak dibuat ngelihat Quran, itu rugi. Maka pastikan ini mata punya rasa kangen kalau sehari nggak baca Al-Quran. Baca, Pak.
Maka saya kalau jamaah kadang ngajak jalan kemana boleh, tapi waktunya baca Quran, baca Quran. Untuk kemarin ada yang ngajak makan kambing guling kiai kemana, ke Tegal, ke Guci, ayo. Begitu habis rabu kita tadarusan, ya tadarusan. Pokoknya harus baca Quran. Ini besok jalan-jalan wisata ziarah ke Kudus, ada tasmiannya itu nanti. Tetap baca Quran. Gak boleh kosong dari Al-Quran, tetap baca Quran. Nah, yang besok ikut, Qurannya disiapin, pakai handphone boleh, pakai aplikasi kalau sekiranya susah bawa mushaf. Begitu harusnya, Pak. Ada sebuah kisah, salah satu sahabat itu, Pak, namanya itu Sauban. Sauban itu sahabat yang sangat rindu melihat Rasulullah, tapi nggak berani dekat. Jadi beliau ini duduknya jauh, tapi selalu ngintip wajah Rasulullah. Sehari kok nggak lihat wajah Rasulullah, meriang dia, Pak. Selalu, tapi nggak berani dekat. Yang dekat itu kan pembesar sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, seterusnya. Nah, Sauban ini merasa minder, tapi kalau nggak lihat kangen. Suatu hari beliau sakit keras, bahasanya udah sakaratul maut lah, Pak. Ada sebuah permintaan terakhir, kepengin melihat wajah Rasulullah sebelum meninggal. Terkabulkan, Pak. Terkabulkan. Begitu Rasulullah hadir, Sauban membuka matanya melihat wajah Rasulullah. Sauban tersenyum, Rasulullah juga tersenyum. Udah langsung los, itu ruh keluar dari jasad. Alhamdulillah. Nah, besok kira-kira Bapak sebelum mati mau ngelihat apaan? Itu jadi bekal gitu loh, Pak. Bu, pengen lihat apa besok sebelum mati, Bu? Doa dari sekarang maksudnya, kan bekal. Ya Allah, satu saat ajal saya datang, saya pengen perkara terakhir yang saya lihat adalah Al-Quran. Nah, umpamanya begitu. Saya kepengen yang saya lihat kali sebelum mati, saya pengen melihat Ka'bah, umpamanya begitu. Atau ya Allah, saya pengen sebelum mati, saya pengen lihat terakhir kali Ketua DKM Al-Farongo. Boleh nggak begitu, Pak? Terus ngapain lihat dia gitu? Jadi itu penting, dan itu menjadi bekal, Pak, gitu loh. Maka mata ini nggak pernah kenyang pengen lihat, tapi pastikan kita punya ketagihan dengan sesuatu yang baik, biar nggak rugi, nggak nyesel besok di akhiratnya. Yang kedua, wal ardu minal matori. Yang kedua adalah bumi. Bumi itu nggak pernah kenyang minal matori, dari air hujan. Berapapun air hujan ditumpahkan, bumi itu siap menerima dan menyerap dengan baik. Nggak ada banjir, Pak. Yang bikin banjir itu apa? Ya kesalahan kita sendiri, semua di aspal, semua di beton, ya. Akhirnya bumi tidak bisa menyerap dengan baik. Padahal berapapun hujan diturunkan, bumi itu nggak pernah kenyang, Pak. Aman. Nah, ini kesalahan kita aja. Semua di beton, terus gunung-gunung juga digundulin, ya sudah. Bencana itu karena ulah kita sendiri. Artinya apa? Bumi ini siap menerima air hujan. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun bumi nggak pernah menolak. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Air hujan itu adalah rahmatnya Allah, betul? Bumi tidak pernah menolak rahmatnya Allah. Begitulah seharusnya ketika Bapak diajak berbuat baik, jangan pernah menolak, jangan pernah ngomong bosen, Pak. Karena setiap kebaikan itu menjadi rahmat untuk kita.
Kok ada bahasa, yuk ngaji, ngaji mulu Kak, bosen ah. Nah, bahasa seperti itu Pak, ya orang begitu tuh. Kalau itu kebaikan, terima Pak. Sebagaimana bumi menyerap semua air hujan. Karena air hujan adalah rahmat, setiap kebaikan adalah rahmat. Dimanapun kita diajak berbuat baik, ayo semangat. Kalau kau harus menolak, karena memang benar-benar ada uzur syar'i yang nggak bisa ditinggal. Begitu seharusnya kita laksana bumi yang selalu siap menerima kebaikan yang Allah turunkan untuk kita. Nah ini males diajak ngaji, males dipanggil sholat berjamaah, males diajak infak, males diajak kerja bakti, males tapi pengennya masuk surga duluan. Ada orang model begitu? Kan aneh Pak. Diajak kebaikan susah, pengennya masuk surga. Surga yang mana? Semangat ajak ngaji, ayo. Diajak kebaikan ini itu, udah ayo. Semampunya, sekuatnya. Yang penting Bapak jangan ada bahasa menolak, jangan. Apalagi kok bosen, jangan. Bosen lah ngaji mulu. Ngaji bosen. Padahal ngaji timbang duduk doang kan. Bosen. Ya udah, alamat kalau ada orang menolak rahmat Allah, itu alamat orang itu akan sengsara dan dihinakan oleh Allah. Makanya jangan ada bahasa seperti itu. Laksana bumi yang menerima air hujan kapanpun, berapapun siap diterima. Dan nggak pernah banjir. Banjir kan sekarang-karang aja gara-gara kelakuan kita. Selanjutnya, ini yang ketiga rada-rada anu nih, saya bacanya rada gimana nih? Wal unsa minaz zakari. Wal unsa yaitu perempuan tidak pernah kenyang. Minaz zakari dari zakar. Udah nggak usah dibahas ini ya. Pokoknya paham lah gitu. Ya. Ibu protes boleh, setuju boleh, pokoknya judulnya begitu. Saya tinggal baca kitab aja nih Pak. Itu. Wal alimu minal ilmi. Yang berikutnya, wal alimu orang alim. Itu nggak pernah kenyang minal ilmi dari yang namanya ilmu. Orang disebut pinter itu kalau rajin ngaji Pak. Orang itu disebut alim, itu yang rajin ngaji, bukan orang alim itu yang diam-diam di rumah. Kenapa nggak ngaji? Ah, gua mau udah bisa. Bukan begitu orang alim mah. Orang alim itu nggak pernah kenyang dengan namanya ilmu. Saya ngajar, saya juga belajar. Saya ngajar Nashihul Ibad, yang saya persiapkan untuk ngajar, saya paling tidak membaca itu 3 kitab Pak. Membaca 3 kitab, mempersiapkan materi Nashihul Ibad. Kalau kita ngajar Nashihul Ibad seperti ini, yang diandalin cuma 1 kitab, materinya nggak bakal berkembang Pak. Paling tidak ada 2-3 kitab yang lain yang mendukung keterangan Nashihul Ibad. Harus begitu. Ya belajar, ngajar ya belajar. Ibu belajar, nanti ibu ajarkan lagi. Itulah orang alim. Orang itu kalau semakin belajar, semakin ngaji, semakin terasa bodoh apa semakin terasa pintar? Harusnya makin terasa bodoh. Oh ternyata begitu ya. Kok saya umur 50 tahun baru ngerti ya? Sehingga dia akan terus ngaji, tidak pernah merasa kenyang. Saya begitu Pak. Ngaji apa? Tafsir. Tafsirnya Jalalain. Saya belajar mempersiapkan materi, paling enggak ada 2-3 kitab pendukung. Enggak cuman ngandelin tafsir Jalalain saja. Sehingga kita ketika menjabarkan satu masalah itu menjadi lebih gamblang, lebih luas, lebih jelas. Kalau nggak begitu ya susah. Ya sama, Bapak ngajar di kelas 3 SD, Bapak materinya juga harus banyak. Dosennya sama, Pak. Kelebihan dosen dengan mahasiswa cuma di situ, Pak.
jam terbang membaca, jam terbang mutolaah. Yang membedakan itu Pak. Kalau mahasiswa jam terbang membacanya mungkin masih sehari 1 buku. Kalau dosen sehari paling enggak 4-5 buku. Sehingga dosen akan kelihatan lebih luas ilmunya karena jam terbang membacanya lebih banyak. Seperti itu. Nah itulah orang yang alim. Ketika ada orang ngaku udah alim terus menyukupkan diri, tidak mau belajar lagi, tidak mau mutolaah kitab lagi, itu bukan orang alim yang sebenarnya. Makanya wal alimu, orang alim itu tidak akan merasa kenyang dengan ilmu, selalu penasaran, pengen belajar, pengen belajar, pengen belajar. Kalau Ramadan Pak, di pesantren di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada tradisi namanya kilatan atau kajian Ramadan. Itu kiai-kiai yang di kampungnya sudah punya pondok, sudah disebut kiai, itu kalau Ramadan ikut Pak, ikut kilatan di sarang itu ikut. Kadang-kadang sekeluarga sama istri sama anak nyewa satu rumah khusus untuk ngaji selama Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 20. Suaminya pengen ngaji ini, istri pengen ngaji ini, ngaji udah tuh. Indah, padahal dia di kampungnya, di rumahnya udah punya pesantren, disebut kiai, luar biasa. Tapi masih mau ngaji. Begitulah orang alim. Nah ini kadang-kadang karena sering dipanggil tahlilan, disebut ustadz, terus mencukupkan diri, nggak mau ngaji. Itu bahaya Pak. Bahaya. Bahayanya itu tadi, menganggap dirinya cukup, biasanya memaksakan diri ketika ada yang bertanya, dia nggak paham, kalau nggak jawab gengsi, akhirnya memaksakan diri menjawab masalah itu, ngawur. Dan itu yang bahaya. Banyak kok Pak kasus begitu. Kemarin sore juga terjadi lagi, yaitu salah satu pasien ya jamaah saya juga di Sawangan, Tugu, Bedahan sana Pak. Itu menceritakan sebuah kasus bagaimana talak itu dianggap tidak sah. Kenapa nggak sah saya bilang begitu? Kasusnya gimana? Karena suaminya ketika nalak itu dalam keadaan marah Kiai. Orang marah kan nggak sadar, jadi kata talaknya dianggap nggak sah. Kata siapa saudara begitu? Kata Ustadz sana. Saya bilang, yang namanya nalak istri ya di mana-mana lagi marah. Nggak ada ceritanya lagi baik-baik kok menalak istri yang nggak ada. Di mana-mana suami nalak lagi marah, apalagi seneng, pasti lagi marah. Tapi kesadarannya nggak ada. Yang dimaksud itu akalnya, akal sehatnya, gila, itu baru nggak dianggap omongannya. Orang gila ngomong talak itu nggak dianggap omongannya. Atau orang mabuk sehingga hilang akal sehatnya, itu nggak dianggap. Lah orang marah itu akal sehatnya ada, cuma lihat terlampau emosi sehingga membabi buta. Wah talak 3, oh udah selesai Pak. Naudzubillahimin. Nah ini kata Ustadz sana, nggak sah itu talaknya, sebab nalaknya sedang marah. Saya heran, emang ada orang nalak sedang baik-baik saja Pak? Ya nggak ada lah. Di mana-mana lagi nalak ya lagi marah. Nah ini kadang-kadang suka terjadi karena keterbatasan si Ustadz itu memaksakan diri menjawab masalah itu. Di otak-atik sendiri, ini bahaya. Makanya ini orang alim yang sebenarnya orang alim yang tidak pernah kenyang dengan ilmu, seneng dengan ilmu. Yang berikutnya, wasailu minal mas'alati. Wasailu, orang yang meminta tidak akan pernah kenyang minal mas'alati, dari perkara yang diminta. Ini orang minta nih ke kita, terus kita bagi, oh silahkan.
Kira-kira besok datang lagi nggak Pak? Datang lagi nggak? Datang lagi Pak. Kenapa kalau bahasa Jawanya tuman? Paham tuman? Apa Om tuman? Sama ya. Jadi ketagihan gitu loh Pak. Orang minta terus dikasih, pasti dia ketagihan, satu saat datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu. Makanya kita sendiri nih jangan gampang-gampang minta Pak. Ketagihan nanti kita Pak. Begitu kita minta langsung keturutan, minta keturutan, ya ketagihan. Jadi hobinya minta, mentalnya mental meminta, peminta, bukan mental membagi. Ini yang nggak ada kenyang-kenyangnya. Minta ini, kemarin udah ngomong minta jilbab, udah dibagi jilbab. Lihat tasnya cakep, bagi tasnya. Ada terus. Jangan. Walaupun kepepet, usahakan tahan dulu. Tiap hari minta rokok, dibagi. Besok minta lagi nggak Pak? Minta lagi. Jadi walaupun doyan rokok, dia nggak kepengen beli rokok. Kenapa? Minta jadi bagi, ngapain Nah, itu mentalnya udah mental begitu Pak. Itu. Ada begitu. Orang sono, sini mah nggak ada. Itu membentuk mental peminta. Itu jangan. Makanya Pak, Bu, saya saya kan kebiasaan saya habis zuhur itu saya tidur Pak. Walaupun baru tidur, kalau anak sudah minta uang, saya tetap bangun Pak, dan saya nggak marah. Walaupun baru tidur saya marah itu ketika anak saya minta duit sama orang. Itu yang saya marah. Kenapa bahaya? Kalau anak saya tuh Pak, kan jamaah saya itu banyak gitu. Kalau anak saya mau minta, pasti dibagi sama jamaah saya. Nggak mungkin ditolak. Itu saya marah Pak. Makanya saya kata anak saya itu kapok, nggak berani minta. Dibagi aja, dipaksa dulu baru dia mau menerima. Karena dari itu saya bentuk begitu Pak. Jangan minta. Kalau mau minta ke orang tua. Kadang-kadang budaya kalau tidak mungkin saya, ya udah, anaknya suruh rumah bisa bangun sendiri aja, tahu. Kalau sendiri, nah kira-kira bapak gimana nih? Anak lo dibek minta ke bapak, minta ke orang. Senang minta orang dari lucu itu bukan dari tanah mental. Kadang-kadang itu kakaknya yang mulai pintar. Ayo sekali, ada Pak Haji ini biasanya dibagi loh. Itu sama itu Pak. Jangan jadi jangan, itu tuman. Sampai tua ya begitu sampai tua begitu. Jangan, karena akan bertanya. Udah jadi bapak, udah jadi orang tua, ya tetap. Jika datang ke rumah orang tua ya bukan yang bikin berbagi, tapi minta apa yang di rumah orang tua dibawain pulang. Dan memang mentalnya itu berbahaya. Yang berikutnya, wal harisu minal jannah. Wal harisu, rakus. Orang yang rakus tidak akan pernah kenyang minal jam'i, dari mengumpulkan harta benda. Ada sesuatu bawa pulang, ada apa lagi bawa pulang. 3 kali kondangan penuh Pak rumahnya. Tasnya penuh. Kondangan pertama bawa apa bawa pulang. Lalu yang kedua ada lagi yang dibawa pulang. Orang sono oleh jangan. Itu tanda rakus Pak. Orang itu kalau rakus Pak, itu bukan karena dia butuh, itu bukan karena dia dikumpulin doang makan enggak. Ya,
itu rakus. Beda dengan orang butuh, karena dia butuh makan. Ini rakus, Pak. Udah makan di tempat kenyang, mending dia balik lagi, ngambil sedikit. Emang dasarnya rakus ya susah. Walaupun dia udah sukses jadi orang kaya, kalau mental rakus tetap begitu, Pak. Dulu saya itu pernah ceramah bareng. Dia datang bawa Alfa, saya datang bawa motor. Selesai makan segala macam, dia ngomong, panitia ini enak nih. Kalau ada bungkus dan masukin mobil begitu. Masya Allah, Masya Allah. Saya datang bawa motor nggak tegang. Dengan entengnya, panitia ini. Kalau ada lagi, bungkus masukin mobil. Ini nggak sebanding dengan mobilnya itu loh, Pak. Batu bawa apa, tapi mentalnya bahaya itu, Pak. Yang kedua, orang itu kalau udah rakus itu pengen mulu dengan apa yang dimiliki orang lain. Kadang-kadang pun dipakai mangga, beli ya tiap hari jilbab, beli tiap hari dipakai mangga, karena sekali doang. Ada ibu-ibu model itu di sini nggak ada ya. Kepengen lapar mata itu bagian dari rakus, Pak. Beli sesuatu yang tidak diperlukan. Paling jilbab dibeli pakai sekali udah tahu. Misalnya model lagi beli lagi. Itulah rakus. Yang terakhir, lautan tidak pernah kenyang minal ma'i dari air. Berapa itu sumber air yang dibuang ke laut? Ya laut mereka biasa aja, nggak ada ceritakan nolak. Yang kedua, tidak merubah laut itu sendiri. Berapa aliran sungai, pembuangan air, berapa air hujan dari di laut, tidak merubah apapun, tetap air laut rasanya nggak ada kenyang-kenyang. Bangkai berapapun bangkai dibuang ke laut tidak menjadi air laut, terus baunya berubah. Ini hebat. Ada sisi lainnya, ada sisi buruk. Yang terakhir, wadaru minal hamdi, wadaru dan api tidak pernah kenyang minal hamdi dari kayu bakar. Semakin dikasih, semakin bersemangat, semakin berjuang. Tidak kotor suku dan tidak. Nah, artinya dari 8 perkara ini kita ambil yang baik. Contoh tadi, kita tidak boleh merasakannya cukup dengan ilmu saja. Yang jelek-jelek jangan. Nah, dengan begitu, semoga hidup kita semakin bermanfaat, menjadi berkah bagi dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.